Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nice Kumala dengan NIM 2323140055. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah kelas 3C. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pasar dalam Islam. Adapun poin yang akan saya bahas, yang pertama mengenai struktur pasar Islam dan yang kedua mengenai macam-macam pasar. Baik, saya akan menjelaskan poin yang pertama, yaitu mengenai struktur pasar Islam. Definisi pasar. Pasar merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang bersifat alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim dan dapat digunakan sebagai katalisator hubungan transendental muslim dengan Tuhan. Dengan kata lain, pasar adalah perdagangan dalam ibadah Muslim dan kehidupan ekonomi. Hal tersebut tidak pernah dilakukan Nabi ketika hijrah ke Madinah, di mana beliau sering pergi ke pasar untuk membeli kebutuhannya. Baik, selanjutnya yaitu struktur pasar. Berdasarkan strukturnya, pasar dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna merupakan sebuah jenis pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, serta produk yang dijual bersifat homogen. Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan, sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat mempengaruhi harga dan hanya berperan sebagai penerima harga atau price taker. Yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Adapun beberapa macam pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pasar pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau menurunkan harga yang dengan cara menentukan jumlah barang yang diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, maka semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Contohnya, perusahaan listrik negara atau PLN di Indonesia adalah satu-satunya penyedia listrik di sebagian besar wilayah Indonesia, sehingga tidak ada perusahaan lain yang bersaing dalam distribusi listrik. Karena itu, PLN memiliki kendali atas harga dan pasokan listrik. Yang kedua yaitu pasar oligopoli, adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Pada pasar oligopoli, setiap perusahaan mempromosikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar. Keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk persaingan mereka. Contoh pasar oligopoli, misalnya perusahaan Honda mendominasi pasar mobil. Meskipun ada banyak merek mobil, hanya beberapa perusahaan besar yang mengendalikan sebagian besar penjualan dan produksi. Yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu bentuk pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, tetapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk yang lainnya. Contohnya, misal banyak salon kecantikan dan spa menawarkan layanan yang serupa seperti potong rambut, perawatan wajah, dan pijat. Tetapi setiap tempat berbeda dalam hal kualitas layanan, suasana harga, dan layanan pelanggan. Berikutnya yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni merupakan bentuk pasar yang terdapat pembeli tunggal, sedangkan penjualnya banyak. Dalam hal ini, pembeli memiliki ketakutan dalam bentuk harga karena pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran atau suatu pembeli dan banyak penjual. Contohnya, misal di beberapa daerah penghasilan tembakau ada situasi di mana hanya ada satu perusahaan atau pabrik rokok terbesar yang memiliki tembakau dari para petani. Karena hanya ada satu pembeli utama perusahaan tersebut dapat menentukan harga tembakau dan petani tidak punya pilihan selain menerima harga yang ditawarkan.
Selanjutnya yaitu pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar yang barangnya dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Contohnya, beberapa perusahaan besar seperti produsen ban mobil menjadikan pembeli utama karet dalam petani karet atau pemasok sering kali harus menjual produk mereka kepada perusahaan-perusahaan besar ini. Karena hanya ada sedikit pembeli utama, mereka memiliki kekuatan untuk menentukan harga karet alam yang di pasar. Selanjutnya macam struktur pasar yaitu kerjasama atau kooperatif. Selanjutnya macam struktur pasar. Yang pertama kerjasama atau cooperation. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang mengedepankan pada kebebasan, tetapi kebebasan tersebut diungkapkan lebih pada bentuk kerjasama dibandingkan dalam bentuk persaingan. Tentu saja kerjasama merupakan tema umum dari organisasi sosial Islam. Individu dan kesadaran sosial tidak lepas dari jalinan yang bekerja bagi terwujudnya kesejahteraan yang lainnya. Yang kedua, yaitu keterlibatan pemerintah dalam pasar. Keterlibatan pemerintah dalam pasar bukanlah hal yang bersifat sementara atau sesaat. Ekonomi Islam memandang pemerintah dalam pasar merupakan satu kesatuan dengan unit ekonomi lainnya dengan pasar yang permanen dan stabil. Dalam hal ini, pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, juga sebagai konsumen. Selanjutnya poin kedua yaitu tentang macam-macam pasar. Dalam teori ekonomi banyak dikenal macam-macam pasar, baik yang pada praktiknya sering dilihat kenyataannya sehari-hari maupun yang hanya dikenal secara absolut dalam teori. Macam pasar yang umumnya banyak dipraktikkan biasanya adalah monopoli, monopolistis, dan oligopoli. Macam pasar yang secara absolut hanya ada dalam teori ekonomi adalah bentuk pasar persaingan murni dan persaingan sempurna. Persaingan murni dan persaingan sempurna meskipun secara utuh tidak dapat dipraktikkan, tetapi pada praktiknya banyak juga terdapat dalam kenyataan sehari-hari. Misalnya, pasar pakaian di Pasar Atas Bukit Tinggi, pasar tas dan pasar sepatu di Tanggulangin, Sidoarjo. Beberapa ciri dari persaingan murni dan persaingan sempurna yang banyak dipraktikkan sehari-hari diantaranya adalah barang yang diperjualbelikan sama, jumlah penjual dan penjualannya banyak, serta mudah keluar dan masuk bagi perusahaan. Secara garis besar, macam-macam pasar ditinjau dari segi penjualnya, yaitu persaingan sempurna, monopoli, monopolistis, dan oligopoli. Bila ditinjau dari sisi pembeli, macam-macam pasar dapat dibagi menjadi tiga, yaitu monopsoni, oligopoli, dan persaingan sempurna. Pasar adalah bertemunya permintaan dan penawaran atau satu macam barang atau jasa, yaitu posisi di mana terdapat sejumlah barang tertentu yang mau dan mampu dibeli oleh konsumen. Adapun macam-macam pasar, yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Persaingan sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal karena dianggap sistem pasar ini adalah struktur pasar yang akan menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiennya. Adapun prinsip-prinsip pasar persaingan sempurna, yang pertama, tidak ada satupun penjual tunggal yang mempunyai sumber cukup banyak untuk dapat mempengaruhi harganya di pasar. Yang kedua, sumber fleksibel, mempunyai mobilitas yang tinggi untuk berbagai harga pasar dan penggunaannya relatif fleksibel. Dalam persaingan sempurna terdapat dua keseimbangan, yaitu yang pertama, keseimbangan produsen secara individual akan tercapai apabila keuntungan perusahaan maksimum. Yang kedua yaitu equilibrium pasar apabila semua perusahaan dalam posisi equilibrium. Baik, yang selanjutnya yaitu pasar monopoli. Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing atau kecilnya persaingan pasar bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapapun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi, monopoli dalam artian Hanafiyah boleh-boleh saja, akan tetapi siapapun dia tidak boleh melakukan ihtikar.
Adapun ciri-ciri pasar monopoli, yang pertama, produsen sebagai price maker. Yang kedua, permintaan pasar merupakan bentuk dari permintaan perusahaan. Yang ketiga, marginal revenue lebih rendah daripada Avengers-nya. Selanjutnya itu sebab-sebab terjadinya monopoli. Yang pertama, penguasaan bahan mentah strategis. Yang kedua, adanya hak paten. Yang ketiga, terbatasnya pasar. Yang keempat, pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu persaingan monopolistik. Pada pasar persaingan monopolistik terdapat adanya unsur kompetisi yang didasarkan kenyataan bahwa terdapat banyak perusahaan atau produsen di mana tindakan atau satu produsen akan mempengaruhi produsen yang lainnya. Tetapi juga terdapat unsur monopoli di mana perusahaan memproduksi barang yang homogen, tapi masing-masing mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga konsumen punya pilihan. Adapun ciri-ciri persaingan monopolistik, yang pertama, terdapat banyak perusahaan dalam industri tersebut. Yang kedua, tindakan atau keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan akan mempengaruhi perusahaan yang lainnya. Yang ketiga, kurva permintaan perusahaan pesaing akan berslope negatif dan cukup elastis. Yang keempat, meski banyak jenis produknya sama tapi tidak homogen, terdapat perbedaan yang menyebabkan konsumen mempunyai pilihan. Yang kelima, persaingan yang dilakukan bukan dalam bentuk harga. Yang keenam, tidak terdapat rintangan untuk keluar masuk pasar. Selanjutnya yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli menunjukkan adanya produsen yang jumlahnya terbatas atau sedikit dan jumlah konsumen yang sangat banyak. Terdapat dua macam oligopoli. Yang pertama, produknya homogen, contohnya pipa. Terdapat dua macam oligopoli, yaitu yang pertama, produknya homogen, contohnya baja, semen, pupuk, dan lainnya. Yang kedua, terdapat diferensial produk, contohnya otomotif, rokok, dan lainnya. Tindakan yang dilakukan oleh seorang produsen akan langsung ditanggapi oleh produsen yang lain. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak. Tiap produsen mempunyai pengaruh atas harga. Yang kedua, terdapat barrier to entry bagi produsen lain sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan. Jadi, penguasaan pangsa pasar ditunjukkan dengan nisbah kontraksi penjualan yang dihitung berdasar jumlah atau persentase aktiva perusahaan terhadap total aktiva pasar. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai struktur pasar dalam Islam. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.